Jadi Bupati mengatakan gini, anak-anakku, khusus dari Kabupaten ini, kamu hanya berangkat laki-laki. Ya. Yang perempuan tidak boleh. Alasannya itu apa? Alasannya? Selama ini berapa kali pulang nih ke kampung? Kalau kita pulang harus. Oke teman-teman, sebelum lanjut menonton, jangan lupa dukung perkembangan channel saya ini dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya. Jadi asalnya dari mana tadi Om? Oh, kalau asli saya tempat kelahiran Roboriki, Kecamatan Ende Timur, Kelurahan Rewarangga, Ya. Kabupaten Flores NTT. Di sana tuh berapa saudara? Waktu itu kami 6 bersaudara, 3 laki 3 perempuan. Pada saat datang ke wilayah ini, guru-guru NTT yang bertugas di wilayah sekarang masuk wilayah Kabupaten Bungayang itu jumlahnya sekitar berapa orang? Kalau untuk jumlah keseluruhan saya juga kurang mengetahui. Hanya kami waktu itu dari Pontianak ke Singkawang, dari Singkawang menuju Bengkayang itu guru-guru yang tugas di Sriwas, tugas di Sangoledo, tugas di Ledo, dan tugas di Kecamatan Bengkayang. Itu 2 mobil. Mobil, nama mobilnya mobil Asa Budi Utama. Sampai sekarang mobilnya masih Mobil. Asa Budi Utama. Jadi setiap sekolah itu memang dititipkan 2 orang. Iya. Setiap SD berdasarkan SK dititipkan 2 orang. Pertanyaannya mengapa dititipkan 2 orang? Kata Kepala Dinas Provinsi, supaya kami tidak rindu dengan kampung karena masih bisa ketemu dengan saudara sendiri dari kami berdua, lalu kami berpisah dengan alasan SDN Sungai Betung gurunya sudah banyak, cukup. Maka saya Cornelis dipindahkan ke SDN Tetiat, Yohanes Lamupati dipindahkan ke SDN Sukoboi. Kami pisah, kami satu-satu, semua itu dua-dua semua. Jadi dapat kabar atau dapat informasi penerimaan guru yang di sini ini awalnya bagaimana tuh? Kalau cerita itu seperti gini, saya berawal dari tamat sekolah. Tahun berapa tuh? Saya tamat SPG tahun 1976. Oh, SPG 76. SPG apa tuh? 1976, SPG Negeri Ende. Lalu waktu itu sekolahnya Januari Desember tahun ajaran. Jadi kami tamat di tahun 76. Tahun ajaran baru tahun 77 saya honor di salah satu SD di wilayah Betusoko belok kiri, Jalan Mosa. Orang jual sayur. Iya. Lalu di situ ada beberapa bulan, hitung bulan, ada dapat berita dari Kalimantan bahwa Kalimantan. Dapat beritanya dari siapa tuh? Pertama dari radio. Radio RRI. Bahwa Kalimantan Barat memerlukan guru, khususnya guru SD. Waktu itu gubernur di Kalimantan Kadarusno dan gubernur di Nusa Tenggara Timur Denboy. Jadi satu kerjasama antara Kalimantan Barat dengan Nusa Tenggara Timur tentang permintaan guru SD. Jadi sejak mendengar berita dari radio RRI, langsung saya pulang dari honor di rumah, minta izin dengan mama, lalu mama mengizinkan, lalu mendaftarkan diri di Dinas Pendidikan. Nah, itu bertepat di sekitar bulan April 77. Jadi dapat ada izin dulu dengan orang tua ya? Iya, minta izin dengan mama karena bapak sudah almarhum. Dengan mama, dengan abang, dengan kakak diizinkan, lalu ke Dinas Pendidikan memenuhi persyaratan. Setelah itu kami diberi waktu beberapa minggu dan pesan nanti yang lolos daripada ini kami akan kirim lewat radio untuk memanggil dan berkumpul dan akan berangkat ke Kalimantan Barat Pontianak. Jadi nampaknya saya diterima. Akhirnya tepatnya bulan Agustus tanggal 10
Agustus tahun 1977 kami diberangkatkan dari Inde menuju Kupang. Oh, Menuju Kupang. di Kupang tuh langsung lagi. Di Kupang lalu istirahat 1 minggu, terbang lagi dari Kupang menuju Pontianak. Di Pontianak kami ada beberapa bulan, bulan 7, bulan 8, bulan 9. Lalu kami diberangkatkan dari Pontianak dan terima SK di Pontianak. Oh, terima SK-nya di Pontianak. SK di Pontianak. Dan saya ditempatkan. Penempatan pertamanya Dan di saya penempatan pertama di SDN Sungai Betung. SDN Sungai Betung. Dalam SK Cornelis Mulu ditempatkan di SD Kampung Betung, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Sambas. Sambas. Iya. Jadi waktu sebelum berangkat tuh dengan keluarga ada diantar keluarga. Sebelum berangkat naik pesawat di Bandara Inde, kami ada pembekalan dari Bupati. Dari Bupati dan Bupati waktu itu, jadi Bupati mengatakan gini, anak-anakku, khusus dari Kabupaten Inde, kamu hanya berangkat laki-laki. Ya. Yang perempuan tidak boleh. Alasannya itu apa? Alasannya supaya laki-laki itu bisa berkeluarga dengan orang Kalimantan. Ragu Bupati ya dengan yang perempuan ya? Bupati ragu dengan orang yang perempuan, takut dia berkeluarga dengan orang Kalimantan sini. Jadi apa keraguan selanjutnya tidak tahu, dan memang nyatanya khusus dari Flores Inde tidak ada seorang ibu yang ikut sampai hari ini. Adapun yang ikut ada di Singkawan itu pun sudah ikut suami. Tapi yang datang tahun 77 semuanya laki-laki ya. Berapa orang waktu itu? Dari Inde kami waktu itu 100 lebih. 100 lebih. Ya mungkin sama-sama dengan Pak Roy. Itu tanggal 10 Agustus 1977 sampai di Kalimantan tanggal 9 juga, bulan 9 masih di 77. Oh, jadi tinggal waktu tugas pertama di Kampung Betung. Kampung Betung itu tinggal di mana? Di Kampung Betung waktu itu hanya SK pertama di Kampung Betung. Tetapi menurut Dinas Pendidikan Cabang Kabupaten Sambas, Bengkayang, jadi SD di Sungai Betung sudah cukup gurunya. Maka kami ditugaskan dua-dua, saya dengan Yohanes Lamopati, saya dipindahkan di SD Ketiak, Yohanes dipindahkan ke SDN Spogot. Oh, di Spogot ya. Jadi kami berpisah. Tapi semuanya guru-guru timur waktu itu semuanya dua-dua. Ya. Pada satu sekolah. Untuk satu sekolah itu dua orang ya. Jadi tinggalnya di mana waktu itu maksudnya? Pertama datang tinggal dengan di rumahnya kepala kampung, Pak Andah. Pak Andah. Karena beliau waktu itu selaku kepala kampung Siduruk. Di mana tuh? Rumahnya dekat dengan sekolahan. Bapaknya siapa tuh? Bapaknya sekarang ada anaknya di rumah sakit, bapaknya Ato. Ato ya. Berapa lama tuh tinggal di rumah? 2 tahun, kurang lebih. 2 tahun. Setelah itu berkeluarga. Tinggal di rumah mertua. Oh, tinggal di rumah mertua berapa tahun tuh? Kurang lebih 2 tahun juga. 2 tahun. Di tempat yang itu ya. Yang tadi yang sudah diambil gambarnya. Jadi waktu awal-awal datang di sini ini, ngajar di sini ini, kesulitan apa yang paling dirasakan untuk Om nih? Baik dalam mengajar maupun dalam bermasyarakat. Sebetulnya kalau kita menanyakan apa kesulitan, pertama akan saya mengatakan sekali lagi, kalau kesulitan waktu itu hanya bagi teman-teman yang tugasnya jauh di pedalaman. Tapi bagi saya yang tugasnya di jalur utama, rasanya tidak ada kesulitan. Hanya bagaimana cara kita beradaptasi dengan masyarakat di tahun 77 waktu itu. Jadi masyarakat Dayak tidak seperti sekarang. Dulu bagaimana itu orang? Kalau masyarakat Dayak di zaman dulu, zaman waktu saya datang masih umur lahir tahun 54, datang tahun 77, berarti umur 22. Ya. Umur 22 tahun, yang mana saya bergaul berteman dengan orang tua yang di atas saya, seperti bapak saya, seperti abang saya. Dan mereka punya cara sangat beda dengan
masyarakat dulu ceritanya sopan, baik, dia ramah dengan siapapun. Sampai hari ini pun masyarakat Dayak ini ramah. Ya. Tapi ramahnya sekarang ini beda dengan ramahnya zaman dulu. Itu yang salah satu Perbedaan. perbedaan. Tetapi secara umum masih sama. Karena orang tua dulu mungkin dia karena tidak sekolah, dia sangat baik dengan siapapun yang datang. Sekarang pun masih baik, cuma cara bergaulnya agak beda. Ya. Agak beda. Kemudian tantangan dalam mengajar itu untuk menghadapi murid-murid apa ya waktu itu. Waktu Kalau itu kan zaman 77 ini kan termasuk masyarakat di sini ini kan untuk tingkat pendidikan kan mungkin masih Ya, kurang ya. orang yang mengenyam pendidikan ya. Jadi apa saja itu tantangannya, Pak? kalau kita bicara tentang tantangan, mungkin kalau nanti kawan-kawan ini mendengar apa yang saya sampaikan, tentu tantangannya itu berbeda-beda. Khususnya tantangan di mana SD saya mengajar tahun 77. Selama itu sampai sekian puluh tahun di satu SD. Tantangan awal anak itu ya sebetulnya dia belum memahami betul bagaimana sekolah Ya. di tahun 77. Karena apa? Karena latar belakang daripada orang tuanya belum berpendidikan. Adapun masih sedikit, Ya. tapi kebanyakan orang tua itu belum berpendidikan. Jadi cara kita menyampaikan dengan anak, contoh PR, pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah yang ditugaskan oleh guru di sekolah, sampai di rumah, anak tidak bisa minta tolong dengan siapapun. Ya. Karena orang tua juga belum sekolah. Ya. Mungkin bisa dia bantu hanya mungkin kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau sudah kelas 4, 5, 6 mungkin orang tuanya belum bisa. Jadi anak hanya berusaha sendiri bagaimana menyelesaikan pekerjaan rumah yang ditugaskan. Tetapi tantangan yang sangat mendasar itu hampir tidak ada. Mengapa? Karena masyarakatnya sangat memerlukan pendidikan. Jadi ada kerjasama antara masyarakat dengan guru untuk mendidik anak-anak didik. Jadi itu salah satu tantangan waktu awal-awal kedatangan di sini ya. Kemudian untuk di masyarakat sendiri sosialisasi kita untuk cara kita bermasyarakat bergaul di masyarakat itu. Kalau kita bicara tentang masyarakat, sebenarnya juga tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Semuanya itu tergantung daripada kita yang datang menghadapi dengan orang yang di dalam daerah itu. Tergantung sekali. Salah kita ya mereka pasti marah. Tapi kalau kita tidak salah mereka sangat merangkul kita, betul. Baik dia orang tua, orang setengah umur, ataupun orang di bawah umur, ataupun orang yang seumur, dia sangat baik. Jadi tidak bisa kita membohongi diri kita tentang keadaan di mana kita berada dari awal sampai hari ini. Terus selama tahun 77 sampai pensiun 2000 berapa? Pensiun 2014. 14 pensiun itu. Selama ini berapa kali pulang nih ke kampung? Kalau kita pulang baru 2 kali. 2 kali. Tahun berapa yang pertama nih? Itu 15 tahun yang lalu. Yang itu yang pertama. Nah, yang pertama dengan 8 tahun lalu. 15 tahun yang lalu berarti sekitar 8 tahun lalu. 2006 ya, Di atas 2006. 2000-an lah, di atas 2000-annya. Berarti dari 77 sampai 2006. Iya. pulang. Sekali ya. Sekali. Sekali pulang beruntun waktu berdekatan pulang lagi. Oh, dalam rangka apa waktu itu? 2006. Iya, hanya dalam rangka kepingin pulang. Ingin pulang ya, yang 2013 ya. Jadi kepingin pulang ke sarang burung. Jadi burung terbang sudah jauh, jadi pulang kembali ke sarang. Biar masih dibilang ada gitu. Ada. Jadi hubungan dengan kawan-kawan guru dari timur yang lain bagaimana? Sampai sekarang. Nih? Kalau hubungan dengan kawan-kawan guru sampai hari ini puji Tuhan bagus.
Bagus ya, masih Karena kita ada satu kumpulan Pulau Bongora juga masih hidup, masih berjalan. Dan juga teman-teman yang ada di Bengkayang, kalau hitung guru angkatan kami tahun 77 itu masih bisa lah ada ketemu kan? belasan orang masih bisa ketemu di pasar. Posisinya ada yang sudah meninggal dipanggil Tuhan, dan juga ada masih banyak yang masih hidup tapi sudah tua-tua. Sekarang umur sudah berapa? Umur saya sampai 2021 ini sudah 67 tahun. 67. Ada rencana mau main lagi kah? Nah, rencana selalu ada. Rencana selalu ada, Selalu tapi ada. Tapi apakah yang ada bisa berada? oh, semoga bisa pulang deh. Bisa pulang. Main-main refreshing ke sana.